Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Semoga setiap langkah kita menjadi penggugur bagi kesalahan, menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah ya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu Leo gimana? Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang lupa, Bu Leo lah nanti yang akan mengingatkan saya ya, Bu Leo ya. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang sekeluarga ke surga. Ibu bapak, kalau manusia itu makhluk yang memang sebenarnya butuh orang lain. Ya. Dari mulai keluarga, teman, nah gitu. Hanya memang keluarga itu dianggap ikatan yang paling kuat. Ada istilah darah itu lebih kental daripada air. Apa maksudnya? Darah itu lebih kental dari air. Maksudnya ikatan keluarga itu sesungguhnya lebih kuat daripada yang bukan keluarga. Walaupun kadang-kadang sejujurnya ada orang yang lebih dekat dengan teman daripada dengan keluarga. Ada nggak di sini yang lebih sayang sama sobat si Besti daripada si Ani adik kandung? Ya kan? Punya adik namanya Ani, Tita, Wiwi, Dela, Tina. Biasa aja ya. Biasa we, ya kan gitu. Tapi nya eta teh adik satu rahim. Tapi biasa we. Tapi jeung Eca Besti eta mah kan gitu. Jadi memang ada saat dengan Besti lebih dekat daripada dengan nasab, ya. Itu ada kejadian seperti itu, dan itu sebenarnya hal yang alamiah di dunia mah. Tapi di akhirat mah nggak gitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Jubair, kalau kita masuk surga, yang dicari duluan itu keluarga. Masuk surga, hari bapak kemananya, emak mananya. Kalau kita masuk surga, yang dicari teh anak-anak mananya gitu loh. Ya makanya saya bilang kalau di dunia sejujurnya mungkin ada saat Besti itu lebih dekat daripada nasab, betul nggak sih? Nah, ada di antara Anda, kalau adik nggak ikut mah nggak masalah, tapi mun Rita si Besti babaturan ti SMP ya, sama-sama anggota cheerleaders. Sama-sama anggota cheer. Memang sih sekarang tidak ada tanda-tanda cheerleaders. Udah. Maaf ya, secara body itu asa nggak mungkin. Nah, tapi dulu ke SMA cheerleaders. Nah, jadi memang diakui kalau di dunia boleh jadi teman atau besti suka lebih akrab. Tapi di akhirat kata Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, katanya ketika seorang itu masuk surga, yang dia tanyakan adalah lingkaran keluarganya. Bapak saya mananya, ibu saya mananya. Nah, di saat penghisaban kita hanya ngurusin diri kita saat penghisaban. Tapi setelah masuk surga baru nyari. Ya. Bapak Ibu yang hafal juz amma,
di dalam surat Abasa itu ada ayat yang mengatakan fa idza ja'atis sohoh. Ayat berapa tuh bagian terakhir, coba buka juz amma. Surat Abasa ayat 30-an gitu. Fa idza ja'atis sohoh, ayat berapa Bu? Surat Abasa ayat berapa? Iya, maksudnya pastikan ayat 33. Surat Abasa ayat 33. Fa idza ja'atis sohoh, ketika hari kebangkitan, sangkakala ditiup, manusia bangkit dari alam kuburnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu orang akan meninggalkan temannya. Wa ummihi wa abih, akan meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, akan meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya. Kebayang gak sama ibu bapak? Saat kebangkitan itu kita sudah tidak mikirin bestie kita, teman kita. Tidak akan mikirin ibu bapak kita. Tidak akan mikirin pasangan hidup kita, anak keturunan kita. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya akan menyelamatkan, berjuang bagaimana dirinya selamat. Itu kapan? Pada saat penghisaban, pada saat kebangkitan. Jadi saya dan ibu bapak akan menjadi orang yang paling egois. Paling egois. Ya. Saya tidak akan ingat teman-teman saya. Saya nggak akan mikirin gimana ibu bapak saya. Saya nggak akan mikirin istri saya. Dan saya tidak akan mikirin anak keturunan saya. Yang penting saya selamat. Gitu. Tapi begitu sudah selamat dari penghisaban, misalnya mudah-mudahan amin, kita masuk surga. Baru pas udah masuk surga teh, emak kemananya? Emak asup surga hente, ya. Bapak asup surga hentenya, gitu. Si AA, si Teteh asup surga enggak? Nah, jadi ketika penghisaban, setiap orang memikirkan dirinya. Gimana dirinya salah? Tapi begitu sudah masuk surga, kata Nabi seperti yang diceritakan Sa'id bin Jubair, akan mengatakan ketika masuk surga ia akan menanyakan tentang bapaknya, anaknya, saudaranya, di mana mereka gitu. Ya. Nah, ketika mereka itu ternyata mendapatkan kenikmatan surga, bakal bertemu. Nah, ini puncak kebahagiaan itu. Jannatu adnin. Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin. Bapak-bapak temukan ya. Mereka masuk ke dalam surga. Yadkhulunaha. Mereka masuk. Wa man sholaha min abaihim. Bersama orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim. Pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat masuk menyambut mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sobartum. Berarti ayat 24-nya ya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kalian masuk surga karena kalian sabar waktu di dunia. Nah, coba ibu bapak perhatikan. Mereka masuk ke dalam surga Aden, bertemu dengan orang-orang soleh dari nenek moyang. Nenek moyang teh aki, nini, ayah, ibu, aki, nini, uyut. Nenek moyang tuh berarti ke atas. Ya. Kemudian wa azwajihim, pasangan hidup. Wa dzurriyyatihim, keturunan mereka. Anak, cucu, cicit dan seterusnya. Di ayat ini dikatakan mereka bisa bertemu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Lalu malaikat nyamperin, memberikan ucapan kepada ahli surga yang kompak itu. Ayah bapak, ayah ibu, ayah anak, ayah mantu, ada cucu, kumpul lagi di surga. Berarti itu prestasi yang luar biasa. Saking itu prestasi yang luar biasa, apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat. Selamat ya. Malaikat saja ngucapin selamat.
Ya. Bima sobartum, untuk bisa kompak masuk surga itu kalian tuh butuh sabar, kata malaikat. Tapi memang dalam kebaikan mah butuh sabar. Ibu untuk bawa suami ke sini itu butuh sabar. Ya. Ada nggak yang bisa bawa suaminya ke sini? Tapi ada juga nu temempan. Ya, ayah, hayu pengajian, mangga insya Allah. Tapi ada juga yang memang karena bekerja. Tapi ada juga yang dia di rumah ada, tapi diajak ke pengajian itu susah. Ngajak anak ke pengajian seperti ini nggak gampang juga. Jadi kalau ibu punya anak remaja masih mau gitu dibawa-bawa ke sini, bersyukur loh Bu. Nggak gampang itu, susah. Bapak, kalau bapak masih bisa bawa istri ke pengajian, bapak bersyukur. Karena tak semua istri itu mau diajak ke pengajian, dan banyak laki-laki yang tidak mau diajak ke pengajian. Kan banyak itu gitu. Karena ya, makanya kita ada program Majelis Percikan Iman tuh ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Nah, yang hari Sabtu itu lebih diutamakan ibu-ibu nanti kalau ada jadwal hari Sabtu bawa suaminya. Ya. Makanya waktu hari Sabtu alhamdulillah hampir agak banyak. Ini kan jadi minoritas banget gitu. Tapi kan alhamdulillah ya, tidak nyender semua kan gitu. Masih adalah yang paling tidak satu tiang gitu kan gitu. Nah, jadi maksudnya nggak gampang gitu loh. Kompak dalam kebaikan tuh nggak gampang. Ya. Nah, jadi ibu bapak, nikmat tertinggi itu bukan masuk surga saja, tapi bertemu sekeluarga dalam. Saya ulangi, masuk surga itu suatu keindahan. Tapi lebih indah lagi kalau sekeluarga gitu loh. Makanya saya bilang, kalau di dunia kadang hubungan dengan keluarga kurang dekat. Lebih dekat sama besti. Tapi di akhirat mah justru akan lebih membahagiakan saat bertemu dengan, ini ayatnya. Ya, ayatnya ini. Tapi kadang ada pertanyaan yang menggelitik. Ada. Pak, suami saya sudah meninggal. Alhamdulillah dia soleh. Saya nikah lagi Pak. Suami saya yang sekarang alhamdulillah soleh. Saya kadang bingungnya kalau masuk surga. Kan berkumpul di surga. Saya dengan yang mana Pak? Kan katanya perempuan mah Pak Am tidak boleh poliandri. Kan ari laki-laki mah boro-boro di akhirat, di dunia it's okay. Ya, mata yang kalau bapak-bapak mah nggak ada yang nanya ke saya. Ya, istri pertama asup surga, istri kedua asup surga. Teu kudu dibahas. Boro-boro di akhirat, di dunia saja boleh. Bener tuh. Tah, tapi kalau ibu-ibu wajar. Pak Am bukan GR-nya kalau misalnya suami saya masuk surga, saya masuk. Nah, suami saya yang kedua masuk surga. Gimana nya Pak Amnya? Saya bilang, Bu, engkewe obrolkeun di ditu. Si Pak Am aku nanya serius, aku juga jawab serius. Ya aku nggak tahu atuh. Engkewe ngobrol di ditu. Udah pasti ada solusi atuh. Ya kan? Benar nggak sih? Kadang-kadang saya jawab serius pun, si Pak Am aku nanya serius, jawabnya canda. Ibu sayang, aku serius. Yang kewe ngobrol. Iya, tiluan we. Itu ngobrol atau ini hararese. Nya cenah Pak Am gimana? Udah Bu, jangan banyak pikiran, asupi surga heula. Mah udah di sana baru dibahas. Ya macan jelas canaon, udah bingung dengan siapa saya gitu. Ya saya bilang kalau bapak-bapak mah nggak banyak nanya, nggak masalah kan. Istri pertama meninggal, nikah lagi. Istri kedua meninggal, nikah lagi. Alhamdulillah nate paronok umur istri teh. Jadi saumur hirupna nikah jeung 7 istri. Tapi tidak poligami dia mah. Maut 5 tahun maut, 5 tahun maut. Duh kakodarullah atuh.
Ya kan? Pertanyaannya, gimana Pak Am kalau kami semua masuk surga? Ya, istri saya kan 7, sementara menurut agama kan maksimal 4. Sama, Pak, engkewe ngobrol di ditu lah. Nih susah-susah, sok we asup surga heula. Nih, kadang kita teh suka ngobrolin sesuatu yang terlalu jauh gitu. Sok eno fokus asup surga gitu. Bahwa di sana masuk semua, baru obrolin. Nih can puguh can naon geus bingung nih. Sok aneh kadang-kadang gitu. Nah, ini persoalan yang kayak sederhana tapi menggelitik gitu loh, Bu. Nah, ternyata ada orang yang di dunia itu akrab sekali dengan anak, dengan cucu, dengan mantu. Deket. Ternyata di akhirat mah misah. Mungkin ya deket fisik, tapi iman tidak deket. Kan ada, Bu. Secara fisik mah deket, hanya imannya nggak deket. Ya, dengan anak akrab, tapi anaknya nggak pernah sholat, ibuna rajin sholat. Jeung suami deket, jeung mantu deket di dunia mah. Yang mereka itu diikat dengan ikatan dunia, ya deket akrab. Tapi di akhirat mah misah. Ada yang begitu. Sok dibuka surat Al-Mumtahanah ayat 3. Al-Mumtahanah halaman 549. Halaman 549. Kalau nggak ada, cari dari halaman 1 sampai akhir. Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Ada? Nah, ayat 3. Lan tanfa'ahum, betul nggak? Apa? Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabat dan anak-anakmu tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Allah akan pisahkan kamu. Tabu. Nauzubillah, jangan sampai di dunia akrab, di akhirat misah. Mendingan di dunia akrab, di akhirat bersatu, betul nggak? Tapi butuh sabar. Jadi di akhirat dekat sama keluarga teh. Di dunia dekat, harmonis. Di akhirat bersatu. Hati-hati, ada orang yang di dunia dekat sama keluarga teh. Pokoknya mah orang teh suka muji, teteh etanya sareng putra mantu incu meni kompak teteh mah. Padahal mantu tara salat. Ya, anak ya begitulah ya. Suami komo. Istrina we sok salat mah. Tapi mereka bersatu dalam ikatan dunia, ya, makan bareng, piknik bareng, lahiriahnya bersatu, tapi tidak diikat dengan iman. Nah, maka di ayat ini lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Kerabatmu, anak-anakmu nanti tidak akan manfaat bagimu. Yafsilu bainakum, Allah pisahkan antara kamu itu. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu. Nah, jadi Bu, Pak, berarti kan kita kudu mencoba memperbaiki diri gitu. Kalau kita sudah bersatu dengan keluarga secara duniawi, alhamdulillah, itu satu kredit poin. Sok satukan hatinya dengan iman. Satukan hatinya dengan iman. Ada yang imannya bagus, tapi rada hare-hare jeung keluarga teh. Komo jeung ipar, karena ipar itu kan maut. Kan gitu. Bu sayang, yang disebut ipar itu maut jangan Anda generalisir. Adik kamu, ya ibu teh namanya Bunga. Bunga, adik kamu
sok ketemu jeung ipar kamu si ini Feby. Bunga, hari kamu sok main sama si Feby, ipar kamu. Ipar maut. Bukan gitu. Jadi Anda mah suka mengeneralisir. Ya. Ipar maut teh bukan gitu. Saya di rumah nggak boleh di rumah saya ada adik perempuan istri saya, ya itu yang disebut hati-hati. Ipar itu bisa jadi musibah, maksud mautnya musibah. Jadi kalau istri saya punya adik perempuan nggak boleh serumah sama saya. Tapi kalau kalau istri saya punya adik laki, boleh, tidak akan jadi maut. Moal maut atuh. Makanya si adik ipar saya si Asep maut jeung urang moal. Ya kan? Gitu. Saya punya adik laki, nggak boleh ada di rumah saya. Ya bersilaturahmi boleh, tapi sampai nginep bersama satu rumah gitu. Saya punya adik laki, nggak boleh. Itu yang kata Nabi, ipar itu maut. Tapi kalau saya punya adik perempuan, ya, dia kuliah, ada di rumah saya, dia adik perempuan, ya nggak masalah gitu. Jadi Anda jangan mengartikan ipar maut teh sagala ipar ningali jeung wati, maut aing. Jeung ipar nate kan 5 anak kan perempuan, ya. Urang mah cenah ipar loba, paeh kabeh. Jeung wati menghindar, maut. Ketemu jeung Ina, maut. Gitu. Jeung Rita, komo eta jelema maut. Jadi maksudnya makna ipar itu mau tuh butuh penjelasan gitu, ya. Saya teh lagi ngebahas apa ya kalau jadikan gitu. Ya, oke ya. Anda mah da sok kaditu kadia berpikir teh. Ya, enggak tekop di jalanan gitu, langsung mun ngaco teh ngaco kan gitu kan. Ya. Oke. Kata dia teh, manehna nu mau ngomong gitu. Anda mah kan kieu manehna saha nyalahkeun jamaah. Manehna nu mancing. Terus kitu urang nu disalahkeun. Bu. Ibu, kita belajar dari sejarah ya. Ada orang yang di rumahnya bersatu, tapi di akhirat misah, seperti Asiyah dan Fir'aun. Ibu, Asiyah itu wanita solehah, tapi suaminya enggak. Bersatu enggak di dunia? Serumah. Jangan-jangan di dia ge aya. Asiyah abad 21 dan Fir'aun abad 21. Artinya Anda dan suami itu secara iman tuh beda banget gitu loh. Ya. Boleh jadi loh, Bu. Kita tuh diuji dengan pasangan hidup yang memang sih enggak Fir'aun banget kan. Fir'aun mah kan raja beunghar kan, salaki Anda mah raja naon. Ngandolimna mirip Fir'aun gitu kan. Fir'aun mah dolim-dolim ge raja tahu nggak? Beunghar, punya kuasa. Ari suami kamu dolimnya kayak Fir'aun, duit boga, gabut. Nah, canda ya Pak Bu ya. Jadi gini. Kalau di sini suami-suaminya nggak ada mental Fir'aun, nggak ada. Tapi iya aya nu suamina mungkin ya. Tapi Bu, kita harus siap dengan itu karena Quran merekam. Kalau Quran merekam, peluang itu terjadi ada gitu loh. Ya, coba Anda lihat surat At-Tahrim ayat 11. Surat At-Tahrim ayat 11. Halaman 561. Wa daraballahu mathalan
Allah membuat perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang beriman. Jadi Allah firmankan, Allah buat perumpamaan. Nah, ini perumpamaan artinya sangat mungkin ini terjadi di zaman kapanpun, termasuk zaman kita. Imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, idh qalat, saat dia berdoa, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, Tuhan bangunkan aku, buatkan untukku sebuah istana di surga di sisimu ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalih, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi Bapak Ibu, ini kan ayatnya menggunakan wa daraballahu mathalan, Allah membuat perumpamaan. Ada suami yang zalim tapi istrinya soleha, yaitu imro'ata Fir'aun, yaitu istri. Ternyata Bu, istri Fir'aun itu dia mengkufuri ajaran Fir'aun sampai dia disiksa. Tangannya ditali, kakinya ditali, diikat, lalu ditimpa dengan batu. Kata Fir'aun, kalau dia masih mengimani Musa, tambahkan lagi batunya. Nah, jadi cikal bakal KDRT ini. Hari Anda makan bukan ku batu kan, tapi ku mangkok, ku piring. Matak di rumah Anda makan nggak ada piring beli, nggak ada. Semuanya itu yang warna-warni teh gena ada ungu, melamin kan. Kenapa? Ya memang Anda mah nggak disiksa kayak Asia, tapi mungkin Anda disiksa secara lisan. Jadi KDRT itu ada fisik, ada lisan. Termasuk KDRT loh kalau Anda suka diomongin yang tidak layak. Misalnya ibu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang ada di kebun binatang. Dari mulai cucurut, buaya, marmot. Ibu sayang, kalau ibu marmot sih ya. Ibu teh itu teh KDRT verbal. Serius ibu seserian dinasehatan. Nah, jadi kabayang ke mana ibu disebut entog? Entog mana? Hayam. Bu, eta teh bentuk KDRT verbal. Tapi ada juga KDRT yang memang fisik gitu. Sekarang ini ada undang-undangnya. Kalau KDRT, ibu misalnya KDRT ada bekas, ibu cepat datang ke dokter, divisum, difoto, divisum, dan langsung diproses gugat cerai. Tapi kalau ibu gugat cerai karena tidak sepaham, maksudnya sering cekcok, sekarang ini aturannya ibu kudu pisah rumah dulu 6 bulan. Ya, cek ibu teh, aduh ngaji teh ya ide oke. Jadi gini. Cek ibu teh, ngaji teh ide brilian kieu. Jadi gini. Bukan Bu, ini mah peraturan. Kalau dulu gini, ibu didolimi sama suami, misalnya ibu tidak dinafkahi, ya. Ibu misalnya dieksploitasi, ibu nu gawe terus cari duit, suami mah gaple nonton drama Korea, ya misal. Ibu yang gawe terus, ibu kan dieksploitasi. Nah, ibu gugat cerai. Nah, ibu teh persyaratannya kudu pisah dulu dengan suami 6 bulan. Kudu pisah maksudnya apakah ibu balik ke orang tua ibu, ya, atau suami ibu balik ke musola kan gitu, atau kantor RW ya gitu, dan gawena kan gapleh di kantor RW kan. Nah Bu, udah 6 bulan baru oleh hakim diterima bahwa terjadi persengketaan.
Sekarang undang-undangnya gitu. Tapi kalau KDRT tidak harus nunggu 6 bulan. Ayeuna disiksa, sekarang disiksa. Terus ya saya bilang Anda kudu ada bukti disiksa. Visum dokter, misalnya memar, kayak di foto. Terus dokter akan memberikan keterangan, ibu ini terjadi memar karena pukulan. Nah, maka itu bisa jadi cara untuk gugat cerai. Tidak perlu nunggu 6 bulan. Jadi KDRT mah sekarang disiksa, besok udah bisa gugat cerai. Tapi mun masih buka masih yang gak bisa. Mun kantornya masih buka, teu kudu besok. Ya. Kan subuh Anda disiksa. Jeger, wah, gigi coplok 2 ya. Pagi-pagi ya ini robek, gigi coplok 2 ya. Ibu datang ke dokter di visum. Ini visum itu maksudnya ada keterangan dari dokter benar bahwa ibu ini terjadi penganiayaan bla 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 bla. Nah, apalagi dikuatkan dengan lapor ke polisi. Nah, kan alhamdulillah itu jam 10 geus beres. Nah, bisa bada duhur bisa tutup ya. Sebelum duhur lah bagus nama. Nah, gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau yang sifatnya beda paham, sekarang mah kudu 6 bulan. Ya, gitu. Nah, saya tidak bermaksud ngasih ide kepada saudara-saudara. Tapi maksud saya adalah ternyata di Quran itu ada cerita tentang KDRT, yaitu ketika Fir'aun nyiksa istrinya. Saat istrinya itu berseberangan keyakinannya dengan Fir'aun. Jadi istrinya yaitu Asia mengikuti ajaran Nabi Musa. Sementara Fir'aun jelas-jelas memusuhi Nabi Musa. Istrinya disuruh murtad, nggak mau, disiksa ta. Lalu istrinya mengatakan, "Wa najjini min Fir'auna wa amilih." Ya Allah, selamatkan saya dari perbuatan Fir'aun dan konco-konconya. Robibni li indaka baitan fil jannah. Kalaupun saya harus mati ya Allah, berikan saja istana di surga. Gitu. Nah, memang Allah menyebutnya doroballahu masalan. Allah bikin perumpamaan. Berarti sangat mungkin dalam realita hidup itu ada kayak begini. Ya. Bahwa si suami itu benar-benar melakukan kezoliman terhadap istrinya. Tapi ada juga ayat yang lain, surat Hud. Coba buka ayat 43 42. Nah, ini mah contoh surat Hud. Ini mah antara orang tua dan anak. Kan kalau tadi mah istri dan suami, ya kan gitu. Nah, ini mah kalau Nabi Nuh antara suami, antara ayah, anak, istri. Kan Anda tahu Nabi Nuh mah istrinya nggak mau iman. Ternyata bukan hanya istrinya saja, tapi juga. Nah, ini ayatnya panjang tapi saya kutip yang ada kaitan saja. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Ada ayatnya? Kapal itu pun berlayar membawa mereka menembus gelombang laksana gunung-gunung. Tuh Bu, Pak, berarti banjirnya yang dahsyat. Kebayang tuh si gelombang tuh seperti gunung, Bu. Wow, kan gitu kan? Kapal Nabi Nuh bergerak. Tapi sebagai ayah, lihat anaknya masih sayang. Ya. Apa kata ayahnya? Wanada Nuhun. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin. Anaknya itu kelihatan di daerah terpencil. Jadi bayangkan Nabi Nuh ini di perahu, kemudian gelombang segitu gedenya, Nabi Nuh bisa lihat anaknya di tempat yang terpencil gitu. Karena anaknya ingin menyelamatkan diri dari banjir besar itu. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kab ma'ana. Anakku sayang, udah di sini, ikut ayah. Wala takum ma'al kafirin. Kamu jangan bareng sama orang kufur atuna. Hayu ikut sama ayah, sini. Jadi kadang-kadang orang tua teh gitu, sok atuh soleh yuk.
Sok atuh teh kamu teh soleh ya kan gitu. Kan banyak orang tua yang menjerit ngajak supaya anak teh soleh kan. Sok atuh sholat das gampang atuh sholat teh cuma wudu, ruku, sujud cuma 4 rakaat. Sok gerak hitung, dah nggak akan 5 menit atuh sok atuh dah hatinya memberontak. Enggak. Ini mah Nabi Nuh lihat anaknya terpencil di tengah gelombang. Wahai anakku, ya bunayya yarkab ma'ana. Sayang, sini ikut sama ayah. Apa coba? Dah hatinya memberontak. Qala, anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku enggak mau. Aku mau berlindung di gunung yang akan menyelamatkan aku. Bu, ibu bayangkan kumaha sedihna ayah, orang tua yang teriak-teriak nyelamatin anak, tapi anaknya malah enggak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku mah mau menyelamatkan diri di gunung yang akan melindungi aku. Qala, Nabi Nuh masih juga sayang. La asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, kamu gak bisa berlindung, kamu gak akan selamat. Sini nak, sini. Tapi tetap begitu. Nah ibu bapak, iya teh pelajaran untuk kita. Kadang-kadang kita teh udah sayang sama anak, ngajak dengan bahasa santun, ngajak dengan bahasa penuh kasih sayang, kekeh we. Mungkin enggak? Mungkin. Ibu nanti guys, udah atuh teh, mama umur udah segini, makanya kamu mau gitu terus. Sok atuh minimal kamu teh sholat, nah sholat minimal. Yuh mama teh umur teh udah 60. Ya, sok sholat atuh, apa susahnya sih sholat? Naon jawabna teh? Maut teh. Kebayang tuh. Ya ketika ibunya ingin menggunakan kalimat yang menyentuh, nah mamah teh geus umur 60, temen mamah teh udah ada yang meninggal. Sok atuh bager kamu teh sholat. Apa susahnya sih? Cuma 5 menit sholat teh. Naon sik jawabna? Maut teh kudu mikirin Neng. Neng mah punya AA yang akan melindungi Neng. Nah jadi Bu, maksud saya enggak, ini saya lagi cerita bahwa sangat mungkin dalam hidup itu kita ingin nyelamatin anak kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh rasa cinta, tapi nah itu kudu siap Bu. Kadang ujian kita tuh anak gitu. Nah di surat Hud ayat 45-46 berikutnya, masih Hud kan? Ya, nah lihat ayat berikutnya ya. Wana dan Nuhun Rabbah. Saat itulah Nabi Nuh berdoa. Kan Bu Pak bayangkan, kata Nabi Nuh, sini nak, ikut ayah saja. Enggak, aku mah nggak akan ikut. Ya, aku lihat gunung yang akan menyelamatkan aku. Kata ayahnya, sayang, ini kamu nggak akan selamat. Banjir ini akan sampai ke puncak gunung. Hayu nak. Dah kekeh anaknya nggak mau. Tak ini, ari orang tua mah tidak putus harapan. Wana dan Nuhun Rabbah. Nabi Nuh mengangkat kedua tangannya berdoa. Robbi innabni min ahli. Ya Allah, anakku adalah keluargaku, selamatkan ya Allah. Tabu Pak, orang tua mah ya, kalau udah ngadoakeun anak, najan anak durhaka ke orang tua, tetap anak mah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya insaf ya Allah. Kabayang tuh, Nabi Nuh masih berteriak, bermunajat, Robbi innabni min ahli. Ya Allah, selamatkan anakku, dia itu keluargaku ya Allah. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, saya yakin dengan janjimu dan engkau maha adil. Apa coba? Nah ini pelajaran untuk kita.
Kita ini kalau sayang sama anak supaya bareng-bareng ke surga, tos berjuang, berikhtiar segala upaya, bahkan kita sudah menjerit. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Kalau udah gitu mah dia sudah bukan keluargamu. Tak sedih kan Bu? Kebayang tuh? Dia darah dagingnya Nabi Nuh. Kanan itu, ku Nabi Nuh tuh diteriaki, diajak berulang-ulang, sayang, hayu masuk ke perahu ayah. Enggak, aku mau lari. Sayang, kamu enggak akan selamat. Banjir ini bisa sampai ke puncak gunung, ya? Enggak, pasti aku selamat. Nabi Nuh tuh menjerit, ya Allah, ya, dia itu anakku ya Allah, dia tuh keluargaku, selamatkan ya Allah. Apa firman Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Kalau begitu mah dia sudah bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Karena anakmu itu melakukan satu amalan yang tidak soleh. Nah jadi gini Bu, Pak, kita teh kudu siap mental ya. Nauzubillah, kita berlindung jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Jadi mun Anda, kita semua udah ngajak anak to Z, segala upaya geus dilakukan, ngadoa sudah, ngajak sudah, bahasa halus sudah, bahasa kasar, semua sudah dilakukan. Anak kita tetap begitu. Sebenarnya firman Allah, itu teh sudah bukan keluargamu. Maksud bukan keluargamu, ya kamu siap-siap. Di sana kamu nggak akan ketemu. Sekalipun itu darah daging kita. Makanya tahu nggak, ujian terberat dalam hidup mah bukan istri Pak. Bukan istri. Istri Bapak ayana susah dididik. Ya itu silahkan. Bapak mau cari alternatif. Atau Bapak mau pertahankan. Ya. Ibu juga begitu. Punya suami zolim. Kan ibu bisa khulu. Ya kan gitu. Tapi anak gak bisa. Anak mah sampai titik darah penghabisan pun tetap nggak ada bekas. Oh itu bekas suami saya, oh itu bekas istri saya, itu ex istri, itu ex suami. Anak mah nggak ada. Tapi ada saat anak itu finally bukan keluarga kita. Kalau sampai akhir hayat dia tidak mengikuti seruan kebaikan. Maka saya berulang-ulang ngedoain anak mah kudu dengan tetesan air mata. Ya. Ngedoa teh Robbana hablana min azwaji. Oh, kudu benar gitu. Ya Allah, berikan pada hamba anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang menjadi jariah setelah hamba pulang ya Allah. Terus doakan. Dan jangan pernah berhenti mendoakan anak. Kenapa? Karena boleh jadi anak kita soleh justru setelah kita tiada. Kan di dia ayah di antara Anda dulu mah parah pisan. Tahu saya ge. Parah tuh sampai orang tua nanti hampir putus asa. Ya, liur tuh. Tapi kan begitu orang tuanya sudah wafat, dia jadi soleh. Saya ingin tanya, mungkin nggak soleh itu hasil dari doa orang tuanya? Nih, gitu, Bu. Pernah saya dulu waktu saya masih muda, saya ngisi di Radio Os kan masih live jadi kudu hadir gitu kan. Hari ini mah kan udah di rumah, udah pakai online gitu. Dulu mah kita tuh kudu kesana Bu, kudu kesana. Begitu saya turun, kan di lantai 2 tuh Radio Os tuh saya turun, ada orang yang umurnya sekitar mau 60-an lah gitu. Duduk, kata operator teh, Pak di bawah ada tamu. Oh ya gitu kan. Pas turun teh, geningan mama masih budak gitu. Lah saya kan umur 28 tahun waktu itu. Kan saya mulai di OST umur 20 aslinya 26. Nah, waktu itu usia saya 28. Kan di OST saya umur 26. Ya. Kebayanglah Anda lihat 26. Ya. Berarti kan 20 tahun yang lalu saudara. Katanya sih nggak begitu beda dari sekarang, nggak masalah.
Kamu manya Ari diobrolkan apa adanya salah. Ngabohong salah. Kumaha Anda weh. Bu, umur saya 28, 26 lah gitu turun. Iya, operator bilang, Pak, Kang, di hostes saya teh, Kang, di bawah ada tamu. Oh iya, turun. Udah kene. Tapi gini, Ustadz, saya teh punya anak perempuan tunggal. Tos ngadoa, tos itu, tos iya. Wah, pulang ku Sunda nyarios namanya. Pulang teh jam 3, geus jam 3 teh suara musik cenah eta. Blem kan gitu. Terus cenah ustadznya abdi teh cenah nusok muka garasi kan. Jadi anak saya teh perempuan tunggal hiji-hijina abdi teh cenah. Pas pulang teh jam 3 malam minggu teh pasti jam 3. Jumat jam 3 ya. Jika nama mabok cenah. Buka. Jadi saya nemukakeun gerbang, saya nemukakeun pintu garasi. Turun naik we ka luhur cenah. Belum suara bem. Kadang sok isin cenah ku tatangga. Dan alhamdulillah rumahnya gede kan, mun rumah Anda mah geus hancur juga. Dan nempel kan jeung tetangga kan. Da saya tahu kalau rumah di situ mah gede, garade. Karena kan ibu linggih di mana? Caket Pak Am di dieu cenah di Setra Duta. Oh, Setra Duta mah blem ge. Moal ngarusak lomari tatangga gitu. Dah gitu kan. Ya saya menghibur aja, menguatkan saja gitu. Udah aja. Ya. Qadarullah Bu, 3 apa 4 tahun dari situ ada yang ketemu saya. Pak Am, saya teh kalau lagi tahajud suka nangis sampai sesegukan saya. Saya ingat sama ibu bapak saya. Saya waktu itu pulang clubbing Pak Am. Pulang diskotik itu ibu saya yang bukakan pintu. Ya, saya mikir, buah si ibu gitu kan? Mungkin nggak saya berpikir asosiasi, ya kan wajar kan? Apalagi kan waktu itu saya masih muda dalam arti otak saya masih, daya ingat saya masih bagus ya, gitu. Maksudnya langsung, tring. Nah, akhirnya gini, Teteh tinggal di mana? Ternyata sama tempat tinggalnya di situ. Cek saya teh dina hate jigana eta mah anakna si ibu bapak nu curhat ke saya teh. Saya cuma mikir gini, ya saya kudu make sure kan ada waktu ibuna dia meninggal teh saya sempet takziah tah. Ibuna meninggal si bapakna teh ngundang ke saya teh, Pak Am cenah abdi hoyong takziah ngumpulkeun barudak cenah. Saya tanya, di mana teh? Dia nyebut alamatnya. Benar ya. Enggak, saya cuma make sure saja. Kebayang sama Anda, ibu bapaknya masih hidup, kerjaannya masih clubbing. Bapak terang clubbing, mabok di diskotik saudara. Bukan mabok karena naik elep, awas. Mun mabok karena naik elep mah eta mah memang teu dosa eta mah. Gitu. Mabok di tempat diskotik Pak. Ya, Pak Am, jujur saya dulu suka mabok, saya pakai ekstasi Pak. Saya teh kalau tahajud teh kabayang ibu saya lagi mukakin pintu. Saya suka nangis sampai sesegukan. Batal enggak Pak sholat tahajudnya? Enggak, saya bilang. Enggak, Nabi saja suka sesegukan. Kalau sholat tuh beliau sampai katanya punggungnya itu seperti tutup panci yang airnya mendidih. Nah gitu. Nah saya bilang nggak apa-apa. Nah jadi maksud saya cuma merenung. Iya ya, kita teh ngedoain anak mah jangan pernah lelah. Karena bisa saja dia soleh justru setelah. Iya gitu. Walaupun firman Allah, kalau sampai anakmu meninggal dia tidak soleh, maka kata Nabi, laisa min ahlik. Pada akhirnya kamu kudu siap mental. Dia bukan keluargamu, dia bukan anakmu lagi.
Nah, jadi ibu bapak, saya ingin cerita di sini kalau bicara tentang sekeluarga masuk surga, emang ini enak dibicarakan. Tapi di tataran pelaksanaannya tidak semudah yang kita bicarakan. Butuh kesabaran, butuh doa, butuh ketekunan. Makanya tadi ayatnya saya sampaikan, ketika mereka masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya kalian masuk surga karena kalian itu sabar. Nah, terus kita kudu siap mental. Justru ada yang musuhnya itu adalah pasangan hidup dan anak. Coba Anda lihat surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu, tidak semuanya, tapi boleh jadi ada di antara kalian wahai orang beriman, di mana pasangannya wa auladikum, juga anak-anaknya aduan lakum, yang jadi musuh untukmu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, boleh jadi firman Allah min azwajikum. Jadi kalau kita belajar bahasa Quran, min itu litab'id. Litab'id itu artinya menunjukkan sebagian. Boleh jadi di antara kamu, sebagian kamu ada yang pasangan hidup dan anak itu bukan partner masuk surga, tapi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hati. Bapak, boleh jadi istri bapak teh musuh dalam kebaikan. Mah, ayah dapat bonus umroh yuk dengan percikan Iman Tour and Travel. Itu kan travel terbaik mah. Cek bapak teh. Niat bapak baik nggak? Ngajak umroh dengan percikan? Naon cik kata istrina? Mendingan ke Australia piknik. Naon umroh? Nah, berarti istri sebagai musuh. Kabayang tuh suami nama bener mah aya rezeki orang umroh dengan apa? Percikan iman, dengan percik tours. Apa kata istrinya? Mendingan piknik ke Eropa, mendingan ke Australia. Tah, ini istri yang jadi musuh. Gitu. Atau bisa juga suami ibu yang jadi musuh. Ya. Ayah. Ngaos yuk. Maneh gitu soleh, ngaos tah. Ngaos. Emang kamu gesoleh? Insaf kamu. Nah, ibu kan ibu niatnya ngajaknya baik, tapi kemaneh gitu soleh, nah gitu. Ada suami yang jadi musuh, istri yang jadi musuh, anak yang jadi musuh. Ya, contohnya tadi Nabi Nuh pada anaknya jadi musuh. Nah, itu yang fahdharuhum, hati-hati. Nah, ayat berikutnya, wa in ta'fu, jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan tetap menyantuni, wa tagfiru, dan kamu memohonkan ampunan, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha. Tah, dengar baik-baik. Kalau kita diuji oleh pasangan hidup yang jadi musuh, hati kita kudu lapang untuk memaafkan, mendoakan. Apa tadi? Wa anta'fu, memaafkan, wa tasfahu, ya, menyantuni itu tetap kamu santun sama orang itu, ya. Jadi kalau suami ibu diajak baik itu ngomongnya nyelekit, tong dilawan, ya. Wah, ngaji, kamu gecan masuk, cantang tuh masuk surga. Kamu mah Fir'aun. Nah, jangan boleh. Berarti tidak santun. Ya udah, suami ngomong gitu, ya udah mama makan udah ngajak gitu. Waan itu. Jadi kalau pasangan hidup kita, anak kita
diajak pada kebaikan, malah memusuhi kita. Kamu harus hati-hati. Tapi ingat, wa in ta'fu, sok kamu maafkan, wa tasfahu, kamu perlakukan dengan santun, wa taghfiru, doa, mohonkan ampunan untuk orang itu dan doakan agar dia itu dibimbing. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha. Jadi jawabannya itu sudah ada. Jadi kalau pasangan hidup kita, anak kita jadi musuh kita dalam kebaikan, kudu dimaafkan, kudu tetap santun, kudu mendoakan. Nah, itu butuh apa? Sabar, ya. Iya, Ibu Bapak, sahabat Majelis Percikan Iman. Pertanyaan yang paling mendesaknya sekarang adalah bagaimana jalan menuju surga, ya. Kita akui bahwa setiap orang itu tidak bisa memilih ujian. Ujian itu hak prerogatif Allah. Ada yang diuji dengan suami, diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan teman. Kita itu nggak bisa milih ujian. Yang kita mintakan, ya Allah beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan ujian. Jadi Anda jangan gini, ya Allah jangan sampai saya diuji ku anak, ya Allah jangan sampai diuji ku anak. Bukan gitu, ya Allah beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan ujian. Apa ujiannya? Gimana Allah? Ya Allah jangan sampai saya diuji jangan sampai saya diuji dengan suami, ya Allah. Mirip Anda ke dosen, Pak, jangan diuji teori ini, jangan diuji teori ini ya. Nah, Anda teh ngatur dosen. Kata dosen teh kumaha saya. Kan gitu. Kita kan ke guru kita nggak bisa minta pilihan ujian. Kita juga sama Allah bukan jangan menghindari ujian, tapi ya Allah beri hamba kekuatan untuk wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah jangan engkau berikan ujian di luar kadar kemampuan saya. Berarti kita mohon sama Allah untuk bisa menyelesaikan. Nah, yang saya tadi ceritakan itu kehidupan yang tidak ideal. Ya, suami diuji istri, istri diuji suami, diuji anak. Sementara kita kudu sekeluarga menuju surga idealnya. Nah, sekarang apa jalan menuju surga itu? Satu, jadilah orang tua yang bisa menjaga lisan. Jadi yang pertama, jaga lisan. Ya. Jadi istri jaga lisan. Jadi suami jaga lisan. Jadi orang tua jaga lisan. Jadi anak jaga lisan. Betapa banyak istri yang martabat dan kehormatannya hancur karena lisan suaminya. Dan tidak sedikit suami yang martabat dan kehormatannya rusak karena lisan istrinya. Dan tidak sedikit anak yang mentalnya hancur karena lisan orang tuanya. Dan tidak sedikit orang tua yang terluka karena lisan anak-anaknya. Jadi jangan sepelekan lisan. Makanya kunci pertama ke surga itu menjaga lisan. Buka surat An-Nisa ayat 9. Surat keempat. Surat keempat ayat 9. Sudah ditemukan? Wal yakhshalladzina law taraku, betul itu? Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Hendaklah kamu khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Jadi kamu harus khawatir kalau generasi setelahmu, generasi setelah kita itu anak, cucu, atau bahkan diri kita. Harus khawatir, takut kalau generasi kita ini lemah. Falyattaqullah. Sok kamu takut kepada Allah. Takwa kamu kepada Allah. Terus wal yaqulu qaulan sadida.
Hendaklah kamu berbicara dengan tutur kata yang ibu bapak menuju surga itu benerin lisan. Jangan asal bicara. Jaga lisan jangan sampai suami kita terluka. Makanya Nabi mengatakan kul khairon aw liyasmut. Bicara yang benar, bicara yang enak. Kalau kamu belum bisa bicara enak, diam itu lebih bagus. Jadi mun ibu keur ngamek, marah, diam bu. Karena kemungkinan ibu akan bicara yang melukai orang lain. Gitu. Ibu lagi marah sama anak, tahan. Karena boleh jadi anak kita mentalnya rusak saat kita marah. Ada seorang ibu muda usia 30-an gitu. Dia bilang, Pak Am gimana ya menghilangkan rasa saya yang terluka. Saya tuh udah memaafkan, saya tuh sudah nerima, tapi kalau inget suka celekit gitu. Saya tanya emang kenapa? Saya teh waktu SMP Pak Am, ya memang namanya juga SMP lah. Saya teh ya nakal remaja gitu. Ibu-ibu ge baheula teu seanggun sekarang. Anda teh lincah ke SMP mah. Ya kan? Bener gak sih? Ayeuna anggun teh udah susah bergerak. Nah, dulu mah ya susah bergerak teh karena sempit. Hari Anda naon? Tong sok suudon. Ya kan karena sempit susah gerak kan? Gitu. Nah, Pak Am saya teh memang saya lagi SMP lah, lagi nakal-nakalnya. Ya itu mah nakal remaja teh ya kan. Ibu saya teh ngomong gini, Mamah teh nyesel, tahu gitu mah geus we kamu teh keguguran. Jadi gini cenah, waktu ibunya hamil, si ibu nate harus bed rest. Kata dokter, ibu harus bed rest, kalau enggak ibu keguguran. Jadi dia bilang, tahu gitu mah geus we kamu teh tong lahir geus keguguran we. Pak Am, itu kalimat itu kok masuk dalam relung hati saya. Kadang berarti saya teh nggak diharapkan dong. Tah bu, denger ya, mun ngomong teh hati-hati. Matak mun marah, cicing tong ngomong. Ibu teh nyoba melaksanakan, diam aja. Kenapa mama nggak ngomong? Cicing ya teh. Ngamalkeun tausiah tadi. Dikelek ketek wae jadi mama ngomong salah ayah ya mama udah diam. Nah iya ibu tahan ya. Ternyata bu, manusia itu kata para ahli komunikasi karakternya dibentuk oleh omongan. Jadi kalau kita suka bilang anak mama yang pinter, teteh cantik soleha, sok nak anak mama pinter, anak mama soleh. Makasih sayang, kamu menibager. Itu akan membentuk anak itu menjadi orang yang seperti yang dia omongkan. Aku teh cantik, aku teh pinter, aku teh bager, aku teh soleha. Jadi kita, anak itu akan mengaktualkan dirinya seperti yang diomongkan orang tuanya. Bodoh maneh mah. Podo rujit gitu. Nah. Banget seseuheun naon seta. Maka dia akan rujit saudara-saudara. Nah. Jadi katanya orang itu akan mengaktualkan seperti yang sering dia dengar. Ya. Makanya Anda lihat di Quran, para nabi kalau memanggil anaknya itu dengan kalimat yang indah, ya bunaya, wahai anakku sayang. Jadi manggil anak teh kudu dengan penuh kasih sayang. Terserah Anda orang mana. Misalnya orang Sunda mah anak yang paling gede, Aa, Bager, Soleh, Teteh. Kalau orang Sumatera merenan Abang, ya, Mas. Kalau orang Jawa, ya kan, gitu. Jadi maksudnya gunakan panggilan-panggilan yang baik. Ya, gitu. Suami juga gitu manggil ke istri teh bisa mah, bunda, cinta,
Iya mah, manehna. Manehna. What is the meaning of manehna? Ya didinya kadia. Aya teh di dia nu manggil istri teh manehna. Naon didinya? Nabi mah manggil istrinya nggak pernah nama sepotong. Isah, Isah, Aisyah teh. Kan istri Rasul Aisyah. Nabi Matara manggil Isah, Isah. Enggak. Nabi itu manggil istrinya Humairo. Humairo itu pipi yang merona. Ari kemerah-merahan mah blush on. Jadi Humairo itu bukan kemerah-merahan. Yang kemerah-merahan mah blush on. Humairo itu merona. Jadi Aisyah itu berarti putih orangnya. Jadi kalau dicandain teh ketawa merah gitu. Malu merah. Hari Anda mah. Jadi gini ya. Demi Allah aku nggak menghina orang. Kalau orang putih Humairo. Tapi kalau orang kayak saya kulitnya sawo matang busuk. Itu bukan Humairo, Humairang. Nah, itu. Ya. Humairang. Anda yang putih Humairo. Tapi tidak perlu Bapak manggil istri Humairo ari hideung mah. Nah, terserahlah panggillah Mama. Kan ayah suami yang manggil ke istrinya Neng. Nggak apa-apa itu mah suka-sukanya we gitu ya. Ya. Ada juga istri yang manggil suami teh Dedi. Bek teh ucing datang. Ucing tatangga dipanggilnya Dedi. Hari Anda manggil ke suami Dedi kan? Dedi. Dedi. Kelitik. Ucing tatangga. Ternyata panggilannya Dedi. Anda mah. Maksudnya terserah. Ya, gitu. Intinya gini. Jangan sepelekan lisan itu inti pesannya itu. Inti pesannya itu wal yaqulu qaulan sadida, bicara benar. Ya. Jadi ternyata memulai ke surga itu mulai dari lisan, omongan yang benar, ya, omongan yang penuh doa. Bager anak mamah yang soleh, sholat atuna ini udah jam 1. Ayo sayang bager ahli surga, sholat. Enak gak? Sholat neraka sih ya. Sholat, geus jam 1. Jeung Abu Jahal maneh? Hah? Apa jeung Abu Lahab? Ngojai dina neraka? Hah? Sama enggak dengan gini, Aa sayang anak mama, ini udah jam 1 sholat bager, sok mun Aa rajin sholat, kete bareng dengan Nabi, dengan orang-orang soleh, sok anak mama mah pinter, sholat bager, ahli surga, enak nggak dengarnya? Sok bandingkan yang tadi, sholat, neraka wel sih. Ngojai tadi neraka jeung Abu Lahab, Abu Jahal, ceceritan didinya. Ya. Ibu, saya lagi cerita nih, ngomong tuh yang benar. Ya, itu wal yaqulu qaulan sadid. Jadi pertama adalah ke surga itu dimulai dari omongan. Itu, jangan main-main. Dari omongan. Allah berfirman, wal yaqulu qaulan sadida. Bicaramu kudu benar. Jangan ngasal. Dan jangan menggunakan kalimat-kalimat yang menyakitkan gitu. Ibu, kalau ibu ngajak sholat ke suami, coba misalnya suami Anda teh ya belum biasa sholat di masjid, misal kan bertahap lah. Ayah udah sholat belum? Ih, mamah ge belum ayah. Mamah wudhu dulu ya. Mamah teh kalau diimami sama ayah suka lebih khusyuk. Nah, mamah tuh kalau bermakmum sama ayah suka lebih khusyuk.
Asa nikmat ya kalau makmum sama ayah. Enak kan Pak? Ya. Sholat atuh. Juga Fir'aun wae can sholat atuh teh. Ya umur geus 40 insaf ih. Mun maot ayeuna kumaha? Sok. Sama nggak sih dengan yang tadi? Jadi ternyata benar yang Allah firmankan, wal yaqulu qaulan. Nah, jadi pertama perkataan yang benar. Yang kedua pembiasaan. Ya, apa Bu? Contoh ya, bahwa kita disuruh untuk membiasakan sholat sama anak-anak. Jadi segala sesuatu tuh butuh pembiasaan. Saya berani jamin, Bapak Ibu bisa gampang ke sini karena Anda sudah terbiasa. Orang yang belum terbiasa diajak ke pengajian teh, eta teh naik gitu ka luhur. Kan mau masuk ke sini, terus eta si sandalna bawa ulahnya. Terus engke di ditu duduk di mananya. Karena belum biasa. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, naik ke sini. Mana yang kosong duduk. Yang belum terbiasa mah tak engke geus di ditu kumahanya. Bu, orang mah tergantung kebiasaan. Matak saya mah nih bapak-bapak, kalau Anda jadi ketua DKM, jangan suka melarang anak-anak ke masjid. Kan aya DKM nu kieu, barudak tong ribut. Mun ribut keur salat, geus tong ka dieu. Jangan salat, ngaganggu we. Saya nggak setuju. Da ari namanya anak mah canda itu bagian dari hidupnya. Paling ke anak-anak sayang, ayo sholatnya yang konsentrasi ya. Nah nanti kalau udah sholat sok canda lagi. Nah sekarang sholat ya. Nah lalu disiasati, anak teh diselingi. Da anak mah atuh lagi sholat gini. Ya kan nanda ge anak. Udah gitu teh ku kita jadi dilarang, jangan sholat. Nanti dia tidak terbiasa di masjid. Ya. Tah, nu bermasalah mun aki-aki. Eta mah tegur. Soal nyintrek itu salah. Ari namanya anak-anak mah. Ya, sampai ada anak yang trauma. Mama aku nggak mau ke masjid. Kenapa? Kata DKM ya. Kata Pak DKM itu kalau nakal nanti disunat. Kan AA udah disunat. Kemarin aja disunat sakit. Terus sama ketua DKM sama Bapak Haji itu disunat lagi. Takut mama. Da si ketua DKM-nya baru ya. Awas ya tong bangor di masjid. Disunat sih ya. Ruas budak teh. Kamari orang geus disunat. Januari akhirnya kudu disunat deui. Trauma. Matak gini, kalau kita biarin aja. Saya kalau misalnya di masjid ada anak yang ribut cuma ayo sayang duduk nah di sini nah gitu. Ribut deui bae beda ngaranna ge budak. Mun buleo ribut. Maka saya akan persilahkan duduk sebelah saya. Tapi kalau misalnya ada anak-anak loncat-loncat, lari-lari, kenapa? Da anak atuh da. Tugas kita teh membiasakan. Ibu bapak, coba Anda baca dalam riwayat. Kanjeng Nabi SAW kalau sholat bawa cucunya. Supaya apa? Sampai dalam riwayat dikatakan Nabi ruku, cucu teh naik ke punggungnya. Hasan dan Husain teh naik. Berarti Nabi teh aki nu kuat gagah karena ditayakan kudu ante kuat. Anda mah parewol. Ya mau jadi aki tong aki-aki. Ibu bapak kabayang Nabi ruku eta cucunya dep naik dep kalem gitu. Bapak mah baru cucu teh nempel teh guprak. Bapak aki-aki macam apa? Nah jadi berarti Nabi mah kakek nu kuat. Cucunya naik ke punggung teh. Ya
Hasan Husain duaan. Karena putranya Ali bin Abi Thalib itu deketan. Hasan Husain itu deketan gitu. Dan Rasulullah tuh sering bawa cucunya. Berarti pembiasaan. Ya, pembiasaan. Gitu loh. Coba buka ya. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Betul itu? Perintahkan keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakan. Yang dimaksud perintahkan keluargamu sholat, ini mah contoh. Kudu ada proses sholat dibiasakan, puasa dibiasakan, baca Quran dibiasakan, datang ke majelis taklim dibiasakan. Karena kalau sudah terbiasa, itu menjadi ringan. Saya yakin, ini kan ibu-ibu solehah kelihatan. Bapak-bapak soleh. Anda mah bangun jam 3 ringan. Karena Anda sudah biasa. Tapi bagi orang yang belum biasa, bangun jam 3, jam 4 teh kekaliangan atuh. Wah, subuh. Enggak apa-apa, dah belum biasa. Next, makanya kalau Anda ingin biasa terhadap sesuatu, jangan ekstrim. Tahajud jangan langsung jam 3. Enggak usah jam 3, jam 4 ya. Bahkan setengah 5 aja. Minimal witir, pundurin jadi jam 4 jam 4 lewat 1/4, pundurin jadi jam 4, pundurin jadi jam. Terus tiap hari latih, nanti jam 3 itu biasa. Jadi manusia memang makhluk yang butuh makanya ada rumus, manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Kenapa ibu suka sayur? Udah dibiasakan. Kenapa anak-anak kita nggak suka sayur? Kapan kita membiasakan dia makan sayur? Wong kita membiasakannya chicken nugget, chicken wing, sosis, chicken nugget, chicken wing, sosis, tiba-tiba, nah anak mama makan sayur, nah sayur. Cek anak teh, apa kabar? Sayur, ya. Tapi kalau anak kita dari kecil udah sayur, nggak usah disuruh lagi, dia bakal makan sayur. Jadi sebenarnya manusia mah gampang, biasakan saja. Biasakan saja. Nah, di sini dikatakan wa'mur ahlaka bis-sholat, suruh keluargamu sholat, biasakan, wastabir 'alaiha, tapi kudu sabar. Membiasakan itu butuh sabar. Ya. Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini mah tiap hari kan baca Quran. Enggak usah langsung one day one juz, nanti Anda putus asa. Jadi gimana? One day one ayat. Sehari, Anda yang belum pernah biasa, sehari seayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Yang serikan daripada ente. Qaf. Shadaqallahul adzim. Shad. Jadi Anda memilihan surat ayat-ayat pen, ya. Bahkan Anda belum biasa mah cepeng we Quran. Cuma gini. Shadaqallahul adzim. Ibu sayang, Bapak, kan bagaimana mungkin Anda mantep pegang Quran kalau tidak biasa, gitu loh. Biasakan pegang, nanti baca pelan-pelan, seayat, 2 ayat. Lama-lama, wastabir, kamu butuh sabar untuk terbiasa itu. Ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah keteladanan. Ya, apa Bu? Jadi 1, pembicaraan yang benar. 2, pembiasaan. Nah, ada yang ketiga, keteladanan. Dan kita tahu bahwa kita ini manusia tuh butuh teladan. Kenapa ada ayat surat Al-Ahzab ayat 21, coba lihat. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, betul?
Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu ada teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang yakin bertemu Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Coba perhatikan. Ayat ini mengatakan manusia itu butuh teladan, butuh contoh nyata. Maka bagi kita contoh nyata itu adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Anak-anak kita butuh contoh nyata dari kita. Teteh bager solehah wuduna, bari ibu teh udah pakai mukena, udah siapin sajadah. Sayang, teteh udah matiin dulu TV-nya sayang. Yuk sholat sama mama. Ini udah maghrib nak, ibu tetos pakai pakai mukena, pakai sajadah. Ibu ngomong sama anak, mau mempan gimana? Ibu masih goledag, ibu masih mager, sambil pegang remote. Anak-anak sholat, sholat. Hari ibuna masih mager dina sofa, ya. Hari mama kamu dulu. Kumaha barudak teh. Bu, ibu mah nggak gitu kan? Nggak begitu beda. Nah, jadi sebenarnya kita ini kudu ya, mama mah nggak suka kamu nyimpen sepatu di mana aja kerudung. Ya sayang, apa susahnya sih buka sepatu simpen di tempatnya. Hari ibu muka sepatu klung. Ya, kaos kaki dina meja makan Anda mah. Geuleuh kaos saya dina meja makan, ya. Kerudung dina kursi makan gitu, ya. Tas dina luhureun TV. Eta kalakuan indungna tah. Pertanyaannya, bagaimana anak akan rapi? Wong ibuna wae kaos kaki di meja makan, tas di atas TV, terus naon kerudung dina kursi makan. Ini gimana tuh Cece? Jadi walau bagaimanapun anak itu butuh lihat gitu kan? Itu. Sayang, banyak loh orang yang satu sendok saja dia nggak punya makanan, habisin. Itu cuma satu sendok lagi. Ari ibu makan teh, aya we nu nyisa teh, ya. Tahu sapotong, perkedel 3 parapat, gitu. Ya. Mama kenapa nggak habis? Takut gemuk mamah mah. Atuh Anda ngambilnya sedikit kalau takut gemuk. Gitu. Jadi gitu. Mamah tuh pengennya ya kamar mandi terapi, ya. Kalau abis sikat gigi odol simpan di tempatnya. Ari indungna naon cik? Odol mahnya dina kasur atuh Cece. Ya kan? Jadi maksud saya teh, kalau ingin membawa keluarga ke surga, ya mulai dari diri kita. Sehingga mata yang menatap kita tuh emang kita ini teladan gitu. Karena manusia mah walau bagaimanapun butuh contoh. Manusia mah gitu, ya, butuh contoh. Nah, karena itu sekeluarga ke surga modalnya kudu sabar. Kemudian sok lisan kita kudu benar. Terus biasakan. Nah, terus mulai dari diri kita sehingga kita menjadi contoh, menjadi teladan gitu. Ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan bertemu lagi. Ya, semoga Allah memberkahi kita. Insya Allah di bulan depan kita bertemu lagi. Terus hari Minggu Bapak Ibu bisa datang ke majelis percikan iman yang ada di Arjasari. Percaya ke saya, kalau Anda ke sana pahalanya jauh lebih gede dari sini. Karena ke sana lebih perjuangannya lebih
dahsyat kan gitu. Insya Allah hari Ahad ketemu di sana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.